Halo Capricorn, apa kabar teman-teman Capricorn? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ketika menonton video ini. Teman-teman Capricorn, ini adalah love reading untuk kamu minggu ini, minggu ketiga Mei, tanggal 19 sampai 25 Mei tahun 2021 ya. Readingan ini mungkin tidak akan cocok untuk semua teman-teman Capricorn, jadi jangan dipaksa jika tidak cocok. Cek birth chart kamu, Sun, Moon, Rising, Venusnya kamu ya. Dan silakan lakukan personal reading jika ingin energi kamu saja yang dibacakan ya teman-teman Capricorn. Dan untuk kamu yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan bantu share juga, serta aktifkan notifikasinya agar kamu mendapat informasi ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke, saya akan menshuffle dulu kartu ini untuk menarik seperti apa energi percintaan kamu minggu ini. Saya sudah menshuffle kartu dan sudah menarik energi untuk percintaan kamu di sini dan situasi yang mungkin akan kamu dapatkan minggu ini Capricorn. Wow, 3 kartu ini memang benar-benar meminta kamu itu untuk mengevaluasi tindakan di masa lalu Capricorn. Ini ada hubungannya dengan karma ya. Tabur tuai, apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang terjadi saat ini meminta kamu itu untuk meninjau, melihat, mengubah persepsi kamu, membuka cara berpikir kamu, dan meminta kamu untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk atau dari kekacauan-kekacauan yang mungkin terjadi ini, supaya kamu bisa mengevaluasi, menganalisa, mengamati, mengkaji lagi, review berarti situasi saat ini yang terjadi ini, dampak yang ditimbulkan dari situasi saat ini dan penyebabnya itu apa, atau hal yang mempengaruhi terjadi hal ini ya, dan yang harus kamu lakukan itu apa, lalu perasaan kamu itu bagaimana dengan masalah ini. Kemudian kamu bisa mempelajari hal yang harus kamu pelajari dari situasi saat ini itu apa. Iya, seperti itu di sini ya. Ini tuh mungkin pesan dari semesta untuk kamu. Kalau saya lihat, saya merasakan hal yang seperti itu di sini Capricorn ya. Situasi apapun yang saat ini kamu rasakan, ini tidak lain adalah meminta kamu itu untuk awaken, bangkit, bangun. Di sini tuh judgment ini tuh tentang wake up call ya kan. Kalau kita punya masalah dengan pasangan, dengan seseorang siapapun itu ya, yang harus diakhiri itu bukanlah hubungannya, tetapi di sini masalahnya yang harus diakhiri, jangan hubungannya ya kan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki hubungan itu ya, misalnya harus bercerai begitu ya kan, ya mau tidak mau ya memang hubungan pernikahan itu berarti kan yang diakhiri, bukan berarti tidak berhubungan lagi ya kan, tidak menjalin komunikasi atau tidak bersilaturahmi begitu ya kan. Nggak bisa kak, ya. Banyak kan yang seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya tidak mau menutup komunikasi atau tidak mau berbicara dengan seorang itu begitu ya kan. Tetapi terkadang ya orang yang tidak mau bicara begitu dengan kita ya itu bukan salah kita ya. Ketika saya memang masih mau bicara dengan orang itu, kalau ketemu ya pasti akan saya tegur misalnya kan, kalau nggak sengaja ketemu misalkan. Tapi kalau untuk sengaja datang nyamper masih bertanya kamu kenapa nggak mau ngomong sama aku, nggak mau aku kayak gitu ya. Ya dia nggak mau ngomong ya biarin aja dulu, mungkin dia butuh waktu ya kan. Jadi kita berikan dia waktu dulu untuk berpikir seorang itu. Oke, dan overall open energinya sebagai temanya kamu di sini, kamu diminta memang melihat ke dalam diri kamu di sini. Look into yourself ya. Calling in your soulmate. Your prayer, affirmation, and visualization help bring you together. Jadi di sini kamu cobalah untuk mengafirmasi hal-hal positif dalam doa-doa kamu itu, supaya kamu bisa bertemu dengan higher self-nya kamu itu, dengan diri kamu sendiri, mengenal diri kamu dengan baik. Di sini bukan untuk mengenal seseorang dengan baik, tetapi mengenal diri kamu dengan baik. Sebelum kamu bisa mengenali pasangan kamu dengan baik, kamu harus mengenal siapa kamu dulu sebenarnya, dan harus menerima diri kamu dulu. Mengenal dan menerima diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa menerima dan mengenal seseorang.
Kalau kita belum bisa mengenal dan menerima diri kita, gimana kita mau kenal dengan pasangan kita? Ya kan, dimana kita selalu halu, ya kan, melihat keluar, mengharap pengakuan dari seseorang dari luar diri kita. Sementara kita sendiri tidak mengakui diri kita. Siapa yang mau ngakuin kamu gitu, ya kan? Nah, itu kan secara harfiah, ya kan. Dan attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke, di sini ya, attraction itu bisa juga dengan sentuhan, ya. Lakukan atraksi, bisa, mungkin itu pesan ya untuk kamu, ya. Jangan kamu hanya memikirkan aja, saya kangen banget sih sebenarnya, pengen ketemu gitu, ya kan, pengen dipeluk sama pasangan aku gitu, ya kan. Ada perasaan bosen aku lihat di sini tuh dari kamu, ya. Atau kamu mungkin berharap punya pasangan di sini, menginginkan sekali punya pasangan begitu, karena bosen sendiri, jomblo terus gitu, ya kan. Capek kak sendiri terus gitu, pengen sih punya pasangan tapi takut disakiti lagi, ya. Kemungkinan untuk dikhianati itu pasti ada. Ya kan, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau kita takut karena ada trauma masa lalu itu, maka artinya kita sendiri yang menutup kemungkinan jodoh itu datang, ya kan, menutup kemungkinan seorang terbaik itu datang dalam hidup kita, ya kan. Tetapi setidaknya karena kita pernah mengalami rasa sakit, mengalami trauma, pernah disakiti, tapi jangan trauma, ya guys. Setidaknya kita sudah tahu gimana cara ngatasi agar hal itu tidak terulang lagi. Tapi kalau hal itu kembali terulang walaupun dengan orang yang berbeda, artinya kamu tidak pernah belajar dari masa lalu itu. Banyak loh orang yang kayak gitu, sampai berkali-kali, kadang bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, masih aja gitu-gitu aja. Karena dia berpikir mungkin kalau ganti orang tuh akan ganti rasa, ganti suasana. Mungkin dia pikir, mungkin ya situasi berbeda, suasananya berbeda, tapi pelajaran sebenarnya yang kamu pelajari itu sama, masih itu aja. Walaupun ibaratnya itu beda percontohan diberikan sama Tuhan tuh, sama semesta tuh beda contoh kejadian aja, beda contoh orang ya. Tadinya mungkin contohnya kalau ngitung tuh pakai batu, terus yang kamu nggak mau pakai batu, mungkin berat bawanya kemana-mana, kamu pikirkan ya udah digantilah pakai lidi sapu, ya kan. Kamu potong-potong lidi sapu kan sama aja, hitung-hitungan kan jumlahnya, temanya tetap kan, walaupun satu batu, satu lidi sapu, satu kapas misalnya, beratan mana batu sekilo sama kapas sekilo? Nah kan, saya jadi konyol jadinya kan, mempertanyakan hal yang kayak gitu. Tapi pasti ada orang yang akan menjawab salah dengan pertanyaan kayak gitu tuh, pasti. Ya, keprikan. Jadi di sini attraction, ya kan, walaupun kamu sangat menginginkan, tergoda untuk kembali ke masa lalu itu, tetapi kamu jangan merasa bahwa jangan membandingkan diri kamu dengan orang lain di sini, ya. Karena kita itu bukan untuk dijadikan bahan perbandingan, kan. Kayak lagu Iis Dahlia aja. Apa sih ya? Aku bukan untuk dibanding, apa sih? Nggak ngerti. Pokoknya adalah lirik lagu Iis Dahlia tuh, aku seingat aku tuh kayak gitu, ya kan. Aku bukan untuk dibanding-bandingkan lah katanya, ya. Terus kenapa kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain? Kenapa orang tuh begini, kenapa orang tuh begitu gitu, ya kan. Karena mereka melakukan, makanya mereka bisa seperti itu, ya kan. Kenapa orang tuh nyakitin saya, kenapa? Bukan orang nyakitin, tapi kamu yang menyerahkan diri kadang itu, ya kan. Nah, kamu yang mau disakiti. Kalau kamu nggak mau, ya nggak akan. You deserve love, katanya di situ. Kamu layak dicintai. Kenapa? Karena kamu itu memang pantas. Di situ past life relationship. Apalagi kamu sudah mengenal seseorang itu dengan baik begitu. Jika kamu memang mencintai seseorang di sini, menginginkan hal tersebut, ini tuh sepertinya cinta dalam diam, harapan kamu ingin mewujudkan, membangun harapan kamu itu, kan, takdir, ya kan. Tapi kamu sulit
Karena mungkin ada yang blok komunikasi karena hubungan ini mungkin sudah berakhir. Ada konflik, chaos and konflik di masa lalu. Mungkin kamu berdealing dengan seorang single parents atau kamu sendiri yang single parents. Impian itu hanya kamu yang bisa mewujudkannya. Ya, jadi bangunlah impian kamu ini. Jika kamu memiliki impian ini, ya, jangan sampai impian kamu itu hanya menjadi mimpi aja, hayalan aja. Bangun impianmu, ya kan? Kalau nggak mau kamu dipekerjakan oleh orang lain, karena orang ingin membangun impian mereka. Akhirnya kamu bekerja pada orang lain, ya kan? Kamu capek kerja keras, tapi orang lain yang membangunnya. Untuk orang lain, hanya untuk orang lain. Tapi kamu membangun impian kamu sendiri, karena kamulah yang menjadi kendali atas diri kamu itu. Dan semua orang layak kok mendapatkan hal yang dia inginkan, mendapatkan kebahagiaan, mewujudkan harapan dan impiannya itu. Semua orang berhak menginginkan hal itu. Tetapi salah kalau kita berharap orang yang bisa mewujudkannya untuk kita, karena nggak akan ada tanpa kita yang harus memulai dari diri kita sendiri dulu, gitu ya kan. Orang lain pun bisa bekerja dengan kita kan karena kita dulu yang memulai, ya kan. Sini ya, fokus dan pikirkanlah itu, renungkan sendiri. Kamu memang butuh waktu sendiri supaya bisa paham dengan perasaan kamu yang sebenarnya, dan nggak perlu dengerin gosip apa yang akan orang lain katakan tentang kamu. Cuekin aja gitu. Namanya juga kamu lagi ingin fokus gitu ya kan, dengan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai begitu saat ini. Di sini mungkin ada juga kesulitan kamu untuk apa sih di situ? Mungkin ada pilihan lain di sini. Eight of Wands ya. Eight of Wands itu memperbaiki ya, masalah finansial di sini aku lihat ya. Beberapa Queen of Cup ya. Ini ya, kamu ini sebenarnya memiliki hati yang benar-benar tulus begitu di sini. Dan di sini kamu tuh diminta untuk mendengarkan intuisi kamu, Capricorn, di sini ya. Atau ini situasi bisa terbalik, guys. Bisa saja ini seseorang yang dalam hidup kamu. Jadi take your resonate, yang ingin kembali membangun komunikasi atau membangun hubungan dengan kamu ya. Jika bukan kamu, artinya ini orang lain yang pernah kamu kenal, yang sudah kamu kenal, yang akan datang ke dalam hidup kamu ini. Dimana orang ini tetapi saat ini kalau dia belum datang, kenapa? Dia bingung karena masalah finansial. Kalau aku lihat di sini, ini dia. Mungkin akan ada komunikasi yang kamu terima dari orang ini, panggilan telepon, WA mungkin di sini, yang mengatakan mungkin bahwa dia merindukan kamu. Di sini dia merasa sepi tanpa kamu di sini ya kan. Dengan berakhirnya hubungan ini akan ada perubahan di sini. Ya, jika kamu merasa bahwa yang kesepian ini adalah kamu, mungkin kamu yang harus mendengarkan intuisi kamu, di mana di sini kamu diminta untuk love yourself first. Mencintai diri kamu sendiri, dan ya, temukan kebahagiaan kamu. Ini ada reunion di sini. Di sini kamu mengabaikan kebahagiaan kamu sendiri karena ekspektasi kamu yang terlalu tinggi. Di sini Capricorn, akhirnya kamu mengabaikan kebahagiaan kamu sendiri. Ya ini akhirnya kamu merasa kesepian, sendirian, bosen gitu ya kan. Tergoda, itu ada godaan-godaan juga di sini ya. Aku lihat padahal ada yang orang yang ingin mengenal kamu di situ, mencoba dekat mungkin dengan kamu, tapi kamu masih cuek-cuek aja. Four of Cups. Ada tekanan di sini, naik of Pentacle, sulit, emosi yang sulit kamu hindari di situ ya kan, karena kamu di sini masih menunggu. Aku lihat di situ ya kan, kamu masih menunggu di sini perubahan apa yang akan datang gitu ya kan, masih menunggu, masih berpikir apa yang akan kamu lakukan ya.
Perubahan ini akan ada jika kamu mau memulainya di sini. Yang harus menciptakan perubahan itu diri kamu sendiri. Jangan berharap kalau kamu akan dapat keajaiban kalau kamu tidak mau melakukan apapun. Kalau kamu hanya berdiam diri aja nunggu gitu, kayak nunggu hujan datang dari langit. Ya kita nggak tahu kapan datangnya. Ya kan? Kalau cuma nunggu aja ya, kalau cuma sekedar nunggu tuh ya seberapa dapatnya aja berarti ya kan. Nggak mau capek, nggak mau berusaha, nggak mau berjuang lebih keras karena mungkin sudah pernah berjuang tapi berjuang keras tapi hasilnya kayak gitu. Iya, kalau langsung kayak gitu kalah namanya kan, udah kalah duluan, pesimis, berarti kan tidak punya rasa percaya diri di situ, nggak yakin karena nggak punya iman biasanya orang yang kayak gitu tuh. Calling in your soulmate di sini ya. Jadi cintai diri kamu sendiri terlebih dahulu jika kamu yang situasinya merindukan seseorang, menginginkan seorang atau di masa lalu itu di sini Capricorn. Sebaiknya di sini kamu dengarkan intuisi kamu karena kamu perlu untuk benar-benar memperbaiki situasi kamu dulu sebelum kamu memperbaiki hubungan kamu dengan seorang ini. Kamu harus benar-benar mendengarkan intuisi kamu dulu ya di sini. Dan membuka cara berpikir kamu agar harapan kamu itu bisa terwujud. Kamu harus memiliki cara berpikir yang berbeda, ini memiliki sudut pandang yang lain dalam melihat sebuah situasi ya di sini. Jadi jangan terburu-buru ya mengambil tindakan. Kamu memang butuh waktu untuk menyendiri dulu, berpikir, merenung, membiarkan dulu hal-hal yang terjadi di sekitar kamu tanpa mengambil tindakan apapun dulu begitu ya kan, supaya kamu bisa menemukan solusi terbaik begitu di sini ya. Kalau kamu langsung buru-buru aja gitu ya kan, mau kayak nggak terima gitu diputusin atau nggak terima ini apa segala macam gitu, nanti yang adanya masalah makin besar gitu ya kan. Jadi kita butuh waktu me time dulu, melihat introspeksi dulu sebelum kita kembali memulai. Oke Capricorn ya, saya pikir dengan ini sudah selesai. Jika kamu suka dengan video ini tinggalkan komen kamu. Sekali lagi stay on my channel, bye.